yang sekarang muncul ini itu sudah diramalkan di ramalan Jayabaya. Ini kemunculan ular ini yang kedua kalinya. Karena ular ini atau ular baru kelendeng ini tidak keluar sembarangan. Keluarnya itu hanya pada saat-saat negara kita sedang huru-hara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat dan selalu salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Ya, saudaraku, dimanapun Anda berada ya, saat ini seperti biasanya kita akan mengeksplor ke sebuah tempat yang sangat sejuk, dingin, dan memang di sini ada sungai yang jarang sekali orang-orang ke sini ya, karena memang dikira tempat sini itu angker ya, wingit ya. Karena mungkin ada di sana itu ada sebuah jembatan ya. Konon itu adalah peninggalan dari Belanda, dan banyak sekali yang kalau malam ini banyak sekali penampakan-penampakan, suara-suara, entah itu suara hewan, itu dikait-kaitkan dengan suara-suara makhluk gaib ya, makhluk astral ya. Ya itulah namanya di Jawa ini memang selalu semuanya itu dikaitkan dengan mistis, mitos, dan juga cerita rakyat. Dan memang menurut Alkisah dulu di tanah Jawa ini ya, kalau kita melihat literasi-literasi yang ada di media, di Google, di buku-buku maupun postingan-postingan dari para konten kreator, terutama bab filosofi tanah Jawa ya, itu ada ramalan ya yang sudah tidak asing lagi, yaitu ramalan Jayabaya, yaitu pada masa Majapahit dulu ya. Itu salah satunya yang saya pernah baca itu bahwa nanti Indonesia akan makmur gemari para Jinawi ya. Tapi sebelumnya itu ada proses ya, ada peristiwa yang kemungkinan memang tidak enak didengar ya, seperti bencana, kerusuhan, dan juga malapetaka, pembunuhan di mana-mana itu akan terjadi ya. Sebelum kita mengalami hidup enak kemari Palo Jinawi ya bahasanya teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendatangi sebuah spiritual yang memang sudah tidak asing lagi. Beliau ini sudah tahu seluk-beluknya. Nah, nanti kita akan review ke sana, dan kita sambil menanyakan sosok kemarin yang heboh di masyarakat itu, kemunculan ular baru kelinting ya. Baru kelinting ya. Konon itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang akan terjadi di Indonesia ke depan ini. Seperti apa? Kita langsung ke TKP teman-teman. Kebetulan di rumahnya tadi tidak ada, katanya keluarga beliau biasanya memang suka duduk-duduk di pinggir sungai. Kalau seperti saya ingat itu ya teman-teman ya. Ingat Sunan Kalijogo ya, senengane nuk pinggir kali atau di pinggir sungai teman-teman ya. Langsung saja kita ke sana. Nah, kita sudah di depannya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu orangnya. Di tempat di sela-sela pohon yang tumbang ya. Sepertinya pohon ini kok ngerti ya, kok dibuat teman-teman ya. Dibuat iupan ya, seperti payung ya. Kok kiwa tengah ini roboh, tapi di tengah itu ada beliaunya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke sana aja teman-teman. Assalamualaikum, rahayu. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya. Mbah, ngapunten. Mbah apa Kang apa Mas ini saya manggilnya ini? Mbah aja nggak apa-apa. Mbah nggih. Nggih. Mbah, ngapunten kalau mau merewuk sebentar ini, mengganggu waktunya sebentar. Tapi nggak apa-apa ya, agak silo ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sini. Nggak apa-apa, yang penting Silakan jelas. Duduk anakku ya. Jenengan ngapunten ini di sini apa di rumah aja? Di sini aja. Di sini aja. Ya Allah. Karena tugas saya belum selesai nah.
Iya. Tugas saya belum selesai. Saya memang sehari-hari itu ada di pinggir sungai ini. Oh iya ya, jangan noleh teman-teman, nanti Ya. saya takut, Mbah. Iya. Mbah, ngapunten ya. Ini saya perkenalkan, nama saya Amin Tohari, salah satu konten kreator yang kebetulan, Mbah, seneng dengan cerita-cerita atau mitos-mitos atau segala peristiwa yang ada di Pulau Jawa ini, Mbah, khususnya. Nah, ini kemarin ini kan sempat heboh, Mbah. Mbah, ngapunten, Mbah, jenengan ini namanya sinten, Mbah? Biar tahu ini warga netizen ini, biar kenal, Mbah. Mungkin boleh, kalau boleh, Mbah. Kalau tidak boleh ya enggak apa-apa, Mbah. Nama saya Mbak Rogo. Mbah Rogo, nggih. Mbah Rogo, semoga panjenengan diberikan kesehatan ya, dan juga doakan, Mbah, putu panjenengan ini juga diberi kekuatan ya. Gini, Mbah, langsung saja ke poinnya. Akhir-akhir ini warga ini heboh dengan penampakan atau sebuah apa ya istilahnya itu, peristiwa tepatnya di pinggir sungai itu, dan juga dekat dengan jembatan peninggalan Belanda. Ini santer sekali informasi ada sebuah penampakan ular yang bernama ular baru gerinding. Beliau atau siluman ular ini itu wajahnya, badannya ini seperti manusia, tapi ekornya seperti ular. Ya, menurut salah satu cerita atau umek-umek yang saya dengar ini, ular itu katanya loh, Mbak, muncul itu adalah suatu pertanda akan terjadi huru hara di negeri ini gitu loh, Mbak. Kemarin saya sempat sendiri melihat, Mbak, memang asli menyeramkan, Mbak. Nah, si yang pengantar saya kemarin itu juga bilang, menurut mbahnya, ceritanya mbahnya dulu itu juga sama. Kalau ular ini muncul berarti akan ada huru hara atau peristiwa besar yang ada di negara kita, Mbak. Nah, ini saya mau, biar tidak menjadi blunder, saya ingin tahu menurut kacamata dari Mbah Rogo ini seperti apa sih sosok ular baru gelinding, atau itu dikaitkan dengan apa yang terjadi di negara ini gitu loh, Mbak. Mohon izin, Mbak. Iya, iya. Sebelum saya menceritakan tentang apa yang terjadi yang pernah sampean lihat kemarin itu ya, apakah sudah siap sampean, anak? Ya, insya Allah siap, Mbak. Mungkin apa ya istilahnya, mau tidak mau, karena apa, kita akan mengalaminya, Mbak. Kalaupun saya tidak siap pasti tetap akan terjadi, kan begitu, Mbak. Betul. Jadi mungkin jenengan nanti beli informasi dan juga saya rekam ini, Mbak. Nggih, mohon izin. Paling tidak saya bersama cucu-cucu atau saudara-saudaraku yang lain bisa istilahnya jaga-jaga diri. Istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu loh, Mbak. Insya Allah siap, Mbak. Iya. Jadi seperti ini anakku ya. Apa yang kemarin sampean lihat itu memang benar. Oh, nggih. Dan itu memang akan terjadi. Saya sudah bisa memprediksi, saya sudah bisa memperkirakan bahwa apa yang kemarin sampean lihat itu sudah saya terawang di sini, Nak. Nggih. Kemarin kamu pasti melihat sosok siluman ular berkepala manusia. Betul, Mbak. Dan posisinya berada di pinggir sungai, di dekat bambu, betul ya? Iya, betul, Mbak. Nah, memang benar. Itu ular tidak mengganggu. Memang tempatnya di situ. Banyak sekali orang yang salah paham, dikira ular itu nantinya akan membawa korban. Padahal ular itu sebenarnya itu cuma muncul pada saat memberikan pertanda. Kemarin sudah ada yang datang ke sini tanya sama saya, Nak. Sama kayak kamu gini juga. Sering orang yang bertanya, dan kebetulan saya ini selain saya juru kunci sungai sini, ya, saya juga tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti zaman dahulu. Ya Allah, karena kemunculan ular tersebut itu sudah diramalkan di ramalan Jayabaya. Itu kan zaman Majapahit. Betul.
Betul sekali anakku, betul. Oke. Jadi kemunculan ular yang sekarang muncul ini itu sudah diramalkan di ramalan Jayabaya. Ini kemunculan ular ini yang kedua kalinya. Karena ular ini atau ular baru kelendeng ini tidak keluar sembarangan. Keluarnya itu hanya pada saat-saat negara kita sedang huru-hara atau sedang bermasalah. Dulu ular ini sudah pernah keluar tahun 1998. Dan pada saat itu juga terjadi demo besar-besaran yang ada di pusat pemerintahan kota Jakarta sana. Dan sekarang ular ini muncul lagi. Dan itu sudah terbukti. Kemunculan ular ini memberikan pertanda bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Buktinya apa? Di Jakarta sana terjadi bakar-bakaran. Di Makassar sana terjadi gedung DPR dibakar. Di luar pulau sana juga terjadi demo besar-besaran. Dan sekarang terjadi huru-hara, demo besar-besaran dan juga bakar-bakaran di pemerintahan. Dibakar sama pendemo. Itulah pertanda dari munculnya ular tersebut anak. Ular itu namanya ular baru kelendeng. Mbah, kalau menurut panjenengan, Mbah, apakah negara ini ke depan ini dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah tepat, Mbah, atau akan terjadi pemindahan kekuasaan atau bagaimana, Mbah? Menurut panjenengan, Mbah, saya mohon yang terbaik aja, Mbah. Atau mungkin kita bisa berdoa atau bagaimana, Mbah, menurut panjenengan, Mbah? Kalau menurut pandangan batin saya, mata dan batin saya, negara Indonesia ini dipimpin dengan presiden yang sekarang ini, ya, ini akan jauh lebih maju lagi. Amin, 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 amin. Dan sekarang terjadi huru-hara seperti ini, negara ini nanti pasti bisa melewatinya. Kita berdoa aja yang terbaik. Mudah-mudahan negara kita ini dari Sabang sampai Merauke tetap bisa bersatu lagi. Dan keributan yang sekarang terjadi ini hanya ujian saja. Dan nanti negara kita akan menjadi negara yang maju, yang pesat, yang benar-benar merdeka. Pemimpinnya bijaksana, rakyatnya juga makmur. Seperti itu. Amin, amin, amin. Dan untuk ular baru kelendeng ini sudah saya perkirakan hari ini nanti ini jam detik-detik ini akan keluar lagi ini nanti. Loh. Iya, Mbah. Betul. Ini nanti akan keluar lagi ular ini, Nak. Oh. Dan kedatangan Seman ke sini waktunya sangat tepat sekali. Iya, iya, Mbah. Jadi ular ini masih nampak lagi, Mbak, atau ular ini akan kembali ke alamnya atau bagaimana, Mbak, menurut panjenengan? Ular ini keluar cuma memberikan tanda. Iya, iya. Kalau sudah diberikan tanda, dia akan kembali lagi ke alamnya. Gini, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa Mbak? Istilahnya jenengan kan tahu, ular ini kan istilahnya menyampaikan pesan ya. Betul, betul. Apakah Mbak nanti ke sana atau hanya untuk menyuruh ular itu kembali atau bagaimana menurut panjenengan? Ini saya sudah merasakan kehadirannya ini. Saya sudah merasakan kehadirannya dan nanti detik-detik ini nanti ayo kita saksikan sama-sama. Ya. Walaupun ular ini Ya. ular goib, tapi masih bisa dilihat dengan kamera. Gitu ya, Mbak. Mari kita ke sana. Oh, gitu teman ya. Mbak Anu sedang. Nah, itu anakku. Mandi, Mbak. Nah, itu. Ya Allah. Oh, seperti itu, Mbak ya. Nah, itu. Ya Allah. Itu mau pamit. Ayo kita ke sana. Ya, Mbak. Oh, jadi ular ini berarti keluarnya tidak terus, Mbak ya? Enggak, ini mau pamit, Mas. Oh, jadi istilahnya nganut zaman jenengan gitu. Ya Allah. Karena tugasnya sudah selesai, dia memberikan pertanda. Dan sekarang dia mau pamit kembali ke alamnya. Oh, gitu, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, Mbak. Astagfirullah.
Gitu teman-teman ya. Mbak Rogo ini sedang istilahnya pamitan ya ular itu ya. Mbak kok katin jegur gitu Mbak ya? Katin jegur itu ya, nggak apa-apa ya Mbak? Masuk itu. Ya Allah, loh, Itu. ya Allah, kok ngono Pak? Iya kan? Itu. Iya Mbak, om baik kok ini Pak? Oh langsung masuk lagi Mbak ya? Iya. Astagfirullahaladzim, oh, seperti ini teman ya. Om baik kok wedeng ini deh. Mbak kok langsung kerebus begini Pak? Iya. Jadi sudah kembali ke alamnya, dia sudah memberikan pesan, Gini Pak. dia sudah memberikan tanda, dan dia harus kembali ke alamnya. Alamnya lagi Mbak ya. Ya teman-teman ya, semoga nanti apa yang disampaikan Mbak Rogo tadi dan penampakan ular baru klinik nanti bisa